Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita berada pada pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada topik persamaan kuadrat. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memfaktorkan. Berarti ada 3 cara memfaktorkan ya. Yang pertama itu dengan bagaimana? Oke, melihat, memfaktorkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menggunakan rumus. Rumus apa itu? Rumus ABC. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Untuk pada pertemuan sebelumnya ada 3 latihan yang saya berikan kepada kalian. Nah, saya koreksi dulu ya. Jadi di soal yang kemarin itu ada soal nomor 2 yang salah tulisan. Jadi saya di situ menuliskan 5p kuadrat tambah 3p tambah 2. Harusnya adalah kurang 2. Oke? Baik. Nah, jadi ada 3 nomor ini, kita akan bahas satu persatu untuk pertemuan kali ini. Kita masuk dulu di soal yang pertama. Soal yang pertama itu soalnya adalah x kuadrat kurang 3x tambah 2. Nah, tentukan penyelesaian persamaan kuadratnya. Jadi, bagaimana cara menentukannya? Tentu dengan cara memfaktorkan. Caranya bagaimana? Tentu boleh kita tuliskan seperti ini ya. Coba, berarti kalau memfaktorkan berarti kita buat, karena dia x kuadrat berarti di sini harus x. Kemudian di sini juga harus x, ya kan? Karena kalau kita kalikan nanti x kali x itu kan hasilnya x pangkat 2 ya. Nah, selanjutnya adalah kita mencari 2 buah bilangan. Jadi cari 2 buah bilangan yang hasil kalinya, berarti lihat koefisiennya x kuadrat, koefisiennya kan di sini harusnya 1 ya. 1, berarti hasil kalinya adalah 1 kali 2. Berarti cari 2 buah bilangan, misalnya tuliskan misalnya di sini bilangan kemudian dikali dengan suatu bilangan nanti akan menghasilkan 1 kali 2 kan 2, berarti 2 di sini. Nah, lanjut kita akan mencari lagi 2 buah bilangan yang ketika kita jumlahkan akan menghasilkan, lihat koefisiennya ini menghasilkan minus 3. Oke, bilangan apakah itu? Berarti bilangan, coba, bilangan berapa yang dikalikan menghasilkan 2? Oke, 1 kali 2, ya kan? Nah, selanjutnya bilangan apa yang ditambah menghasilkan negatif 3? Berarti negatif 1 ditambah dengan negatif 2, ya kan? Negatif 1 tambah negatif 2 sama dengan negatif 3. Berarti di sini juga negatif 1 dikali dengan negatif 2. Berarti negatif 1 kali negatif 2 kan hasilnya positif 2. Jadi bilangannya adalah x kurang 1 dan x kurang 2. Oke, sama dengan 0. Jadi kita sudah dapat, berarti untuk nilai x yang pertama adalah x kurang 1 itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1, ya kan? Karena masing-masing kita jumlahkan dengan 1, berarti kalau di sini saya tambah 1, di sini juga tambah 1, berarti 0 tambah 1 kan hasilnya 1. Sementara ini minus 1 ditambah 1 kan hasilnya habis. Berarti sisa x sama dengan 1. Atau gampangnya pindah ruas ini ke kanan. Oke? Atau berarti cuman ada 2 ya. Berarti x satunya kita dapat 1 atau x2 berarti di sini x kurang 2, kurang ini ya, kurang 2 itu sama dengan 0. Berarti x supaya habis ini negatif 2 nya, berarti negatif 2 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 0
ditambah juga dengan 2. Kalau di depan ditambah 2, berarti di sini juga ditambah 2. Berarti hasilnya ini habis ya. Habis, berarti X sama dengan 2. Oke, jadi jadi penyelesaian persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Mau bukti? Coba kalian substitusikan X sama dengan 1 di persamaan yang ini. Persamaan X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Pasti akan sama dengan 0. Coba kita substitusikan. Substitusikan berarti X sama dengan 1 pada persamaan X kuadrat. X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Coba, berarti kalau 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 tambah 2, ini sama dengan 0. Berarti 1 kurang 3 tambah 2, ini sama dengan berapa? Sama dengan 0. Coba, 1 kurang 3 kan minus 2 tambah 2. Oke, jadi ini tentu sama dengan 0 ya kan? Oke, baik. Sudah didapat jawabannya? Jawabannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Nah, kita lanjut di soal berikutnya, latihan berikutnya. Jadi di sini ada 5P kuadrat tambah 3P kurang 2 sama dengan 0. Jadi kembali kita menggunakan cara pemfaktoran. Jadi kalian boleh gunakan cara apa saja, boleh gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna ataupun menggunakan rumus ABC, boleh ya, boleh. Jadi kalian boleh di sini menggunakan entah itu menggunakan rumus ABC atau langsung memfaktorkan juga boleh. Oke? Yap. Nah, kalau di sini saya mau coba gunakan rumus ABC. Gimana caranya kalau menggunakan rumus ABC? Berarti X1, X2 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, ya kan? Berarti di sini nilai B-nya adalah 3 ya. Berarti negatif 3, ya kan? Negatif 3 plus minus akar B kuadrat berarti 9 kurang 4 kali 5 kali negatif 2. Jadi hasilnya per 2 kali 5, ya kan? 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 berarti sama dengan berapa? Kita lanjutkan di sebelah. Berarti sama dengan X1 2 itu sama dengan negatif 3 plus minus akar 9, berapa ini? Tambah 2 kali 5 10, 10 kali 4 40 ya. Berarti 49 dibagi dengan 10. Berarti kita perolehlah min 3 plus minus akar berapa? 2 kali 5 10, 10 kali 4 40. Di sini 40 ya. 40. Nah, berarti di sini adalah 49 dibagi 10. Nah, sama dengan berapa ini? Sama dengan min 3 plus minus akar 49 kan 7. Karena 7 kali 7 49, berarti 10. Jadi kita perolehlah X1 sama dengan minus 3 ditambah 7 per 10. Ini hasilnya 4 per 10 atau 2 per 5 ya. Oke, 2 per 5 ya. Nah, kemudian X2 nya adalah tentu sini boleh X2 sini saja. X2 nya tentunya adalah min 3 dikurang 7 per 10 sama dengan minus 10 per 10.
sama dengan negatif 1. Berarti kita sudah peroleh akarnya adalah X1 sama dengan 2/5 atau X2 sama dengan minus 1. Bisa ya? Ini menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya kita lihat latihan ketiga. Latihan ketiga di sini tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut ini. Jadi kita lihat lagi. Jadi di sini bisa kita gunakan cara memfaktorkan ataupun cara rumus ABC ataupun melengkapkan kuadrat sempurna. Min 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan dengan menggunakan faktor, berarti 3x kali 3x sama dengan 0 ya. Berarti kita cari suatu bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah negatif 4. Berapakah itu? Berarti negatif 1 dengan negatif 3 ya. Berarti di sini negatif 1 dengan negatif 3. Oke. Di sini hasilnya adalah negatif 4. Harusnya di sini positif 4. Sini negatif 4. Di sini positif 3. Mana ini? Yang nomor 3. Astagfirullah. Baik, kita lanjutkan di pembahasan latihan ketiga. Jadi di sini ada persamaannya adalah min 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 itu sama dengan 0. Berarti kita selesaikan ya. X1 itu sama dengan kita gunakan rumus. Berarti b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, lanjut, berarti min b nya adalah ini negatif 4, berarti minus 4 plus minus akar berapa? B kuadrat berarti negatif 4 pangkat 2 16 kurang 4 kali min 3 kali 1 ya. Nah,
per 2 kali minus 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 plus minus akar berapa ini? 3 kali 4 kan 12. Berarti 16 tambah 12 adalah 28 per negatif 6, ya kan? Per negatif 6. Oke, kita lanjut di sini. Berarti sama dengan 4 plus minus akar 28 per negatif 6. Karena 2 kali negatif 3. Jadi kita perolehlah 4 plus minus akar 28 ini bisa kita urai menjadi 4 kali 7. Berarti kalau 4 diakarkan berarti 2 akar 7 per negatif 6. Berarti kita perolehlah X1 itu sama dengan 4 ditambah 2 akar 7 per negatif 6, atau X2 itu sama dengan 4 dikurang 2 akar 7 per negatif 6. Oke, nah jadi itulah penyelesaian persamaan kuadratnya. Bisa ya semua? Berarti kalian boleh memfaktorkan dan boleh menggunakan rumus, boleh juga melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi kalau saya sih pribadi lebih suka langsung memfaktorkan atau menggunakan rumus. Oke, baik, kita langsung lihat lagi, pelajari lagi apa itu persamaan kuadrat dengan akar-akarnya. Jadi kita akan pelajari bagaimana akar-akar persamaan kuadrat. Jadi di sini ada suatu sifat, jika persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b, c itu bilangan real dan a itu tidak sama dengan 0, maka akan ada suatu akar-akarnya yaitu x1 dan x2, di mana x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a dan x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Oke? Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Ketika suatu persamaannya ax kuadrat, ini ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, a tidak sama dengan 0, maka kita bisa lihat semua ini masing-masing dibagi dengan a. Berarti sisa x kuadrat di sini, kemudian ditambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Kenapa bisa b per a? Karena masing-masing di sini dibagi dengan a, ya kan? Berarti a-nya ini habis untuk koefisien x kuadrat, ini habis a-nya, kemudian ini b per a, kemudian ini c per a. Maka seperti inilah bentuknya. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita substitusikan nilai yang tadi ini, berarti b per a itu x1 tambah x2, min b per a itu x1 tambah x2, berarti di sini adalah min x1 tambah x2 kali x tambah x1 kali x2, ya kan? Karena c per a adalah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, nanti kalau kita jabarkan, maka akan menghasilkan x kurang x1 kali x kurang x2 kali x kurang x1 sama dengan 0. Kenapa bisa dapat ini? Karena ini x kuadrat ya, x kuadrat kita jabarkan berarti x kali x. Nah, kalau ini dikalikan x kali x, ya kan? Kemudian di sini ada min x1x. Kalau ini dikalikan akan menghasilkan min x1x. Nah, selanjutnya ada min x2x, berarti ini min x2x. Nah, lanjut ada ini x1 x2, berarti ini x1 x2. Oke, minus ketemu minus berarti positif x1 x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita gunakan lagi sifatnya, berarti x kurang x1 ini dikeluarkan karena ada 2 ya. Di sini juga ada, dikeluarkan, kemudian kita kalikan dengan x kurang x2 yang ini. Oke, akan sama dengan 0. Nah,
Dari sinilah kita lihat bahwa dari suatu persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka akan ada suatu akar-akar persamaan tersebut, yaitu negatif min X1 dan min X2 di sini ya. Berarti itulah yang dinamakan akar-akarnya, berarti X1 dan X2. Di sini bentuknya adalah X kurang X1, X kurang X2. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat saja masalah yang pertama. Jadi di sini masalah pertama ada jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurang 1 tambah PX sama dengan 0, maka tentukan nilai P jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut memenuhi persamaan X1 sama dengan 2X2. Gimana cara penyelesaiannya? Jadi kita mau tentukan nilai P ya, berarti yang ini yang akan kita cari. Syaratnya yang untuk mencari yang ini adalah ada suatu persamaan yang memenuhi, yaitu X1 sama dengan 2X2. Berarti X1 akar pertama itu sama dengan 2 kali akar kedua. Bisa ya? Nah, sekarang kita selesaikan bersama. Coba. Jadi di persamaan 1, nah persamaan 1 itu kita bisa peroleh X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, ya kan? Karena akar yang pertama ditambah akar yang kedua itu akan sama dengan min B per A. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini. 2X2 tambah X2 itu sama dengan min 1 tambah P per 1. Nah, kenapa bisa ini 2X2 tambah X2? Karena dari persamaan ini X1 kan sama dengan 2X2, berarti kalian ganti nilai X1 maka akan mendapatkan 2X2 ya kan. Berarti 2X2 tambah X2 itu akan sama dengan min, dari sini min B. B-nya berapa? B-nya kan kalau dari persamaan kita dapat yang ini ya, B-nya. Oke, B-nya adalah min 1 tambah P per A-nya berapa? A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan, berarti 3X2 sama dengan 1 tambah P ya kan, karena negatif kali negatif positif, 1 tambah P bagi 1 hasilnya 1 tambah P. Nah, selanjutnya X2 itu sama dengan 1 tambah P per 3, karena masing-masing ini dibagi 3, 3 bagi 3 1, berarti hasilnya di sini 1X2 sama dengan 1 tambah P per 3. Oke. Jadi sudah didapatlah ini yang persamaan 1, X2 nya sama dengan 1 tambah P per 3. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan kedua. Jadi persamaan kedua adalah kali ya, berarti X1 akar yang pertama dikalikan akar kedua sama dengan C per A. Nah, berapa nilai untuk akar X1? Adalah 2X2 ya kan. Berarti 2X2 kali X2 hasilnya adalah 2X2 pangkat 2 ya kan. 2X2 pangkat 2 sama dengan P. Kenapa? Karena P per 1 itu hasilnya P. Jadi kita sudah peroleh tadi X1 dan X2. Sekarang kita substitusikan nilai X2 pada persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kita akan peroleh, jadi tadi persamaannya adalah ini ya, 2X2 kuadrat itu sama dengan P. Nah, sementara X2 nya itu adalah 1 tambah P per 3. Coba kita ulang, lihat lagi kembali. Di sini bagian yang pertama, nah coba lihat. X2 nya kan di sini sama dengan 1 tambah P per 3 ya kan. X2 nya kita dapat 1 tambah P per 3. Kemudian di sini yang untuk persamaan kedua kita peroleh 2X2 X kuadrat sama dengan P. Jadi ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita mau substitusikan nilai X2 pada persamaan 1 ke persamaan kedua. Berarti yang tadi 1 tambah P per 3 itu diganti nilai X2 nya ya. Berarti 2 kali 1 tambah P per 3 pangkat 2 ini sama dengan P. Nah, lanjut kita pangkatkan ini, berarti 1 pangkat 2 kan 1, 2 kali 1 kali P kan 2P, kemudian ditambah P pangkat 2 per 3 pangkat 2 kan 9, ini sama dengan P. Nah, lanjut berarti
2 dikali masuk berarti 2 kali 1, 2 kali 2P, 2 kali P kuadrat, hasilnya sama dengan 9P. Kenapa bisa 9P? Karena ini 9 dikalikan dengan P, hasilnya 9P. Nah, maka dari itu kita perolehlah 2P kuadrat ini maju ke depan, berarti di sini. Kemudian dikurang 5P. 5P dari mana? Dari ini. Oke. Kalau mau dijabarkan, coba. Kalau mau dijabarkan berarti seperti ini ya. Berarti 2 ditambah 4P ditambah 2P kuadrat ini sama dengan 9P. Nah, jadi 2P kuadratnya maju ke depan, berarti 2P kuadrat ditambah 2 ditambah 4P. Kemudian ini kalau mau habis 9P nya berarti dikurang 9P, sama dengan 9P dikurang 9P. Berarti ini nanti akan habis ya, akan sama dengan 0. Berarti ini 9P di sini 4P dikurang 9P kan hasilnya negatif 5P. Nah, kemudian ditambah dengan 2P kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 2 ini. Cuman posisinya yang ditukar, jadi ini ke belakang. Oke, kemudian di sini. Nah, lihat tambah dan kurang, tambah ketemu kurang, hasilnya kurang. Oke. Sekarang kita peroleh 2P kuadrat kurang 5P tambah 2. Nah, lanjut masing-masing kita faktorkan. Faktorkan, ingat ya, kalau ada koefisien 2 di sini bukan 1, maka di sini juga harus 2. 2P, 2P. Kemudian cari bilangan. Coba lihat di sini kan koefisien X kuadratnya 2, kemudian C-nya konstantanya 2. Berarti 2 kali 2 4. Berarti kita cari bilangan yang ketika dikali hasilnya sama dengan 4, kemudian ketika dijumlah hasilnya sama dengan ini. Minus 5. Berapakah itu? 1 kali 4. Oke, 1 kali 4 negatif ya. Oke, negatif 1 kali 4, karena di sini negatif 1 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 5. Jadi sudah, jadi kita dapat faktornya minus 1 dan minus 4. Berarti di sini faktornya adalah 2P kurang 1 dan 2P kurang 4. Nah, ingat kalau tadi koefisiennya 2, maka harus dibagi 2. Jadi diperolehlah yang ini. 2P kurang 1 sama dengan 2P kurang 4. Berarti, nah, ini 2P kurang 4 masing-masing bisa difaktorkan, berarti dikeluarkan 2-nya, ya kan? Berarti kalau keluar ini 2, berarti sisa di dalam adalah P kurang 2. P kurang 2, ya kan? Nah, 2 yang keluar tadi di sini habis membagi dengan yang ini yang di bawah. Oke. Sekarang kita dapatlah nilainya P1 sama dengan 1/2 atau P2 sama dengan 2. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut di masalah kedua. Jadi ada persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 2 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat adalah, berarti kita mau lihat akar-akarnya itu adalah alfa kuadrat dan beta kuadrat. Jadi apanya yang mau dicari dulu? Tentu akar-akarnya dulu ya, alfa betanya. Nah, diketahui adalah A tambah B sama dengan 5, ya kan? Karena X1 tambah X2 atau alfa tambah B itu sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Karena yang ini yang dia lihat. Nah, lanjut. A kali B itu sama dengan 2, karena di sini 1 kali 2 kan hasilnya 2, ya. Selanjutnya kita jumlahkan akar-akar yang baru. Berarti yang ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat yang akan kita cari, berarti A kuadrat tambah B kuadrat berarti sama dengan A tambah B kuadrat kurang AB. Begitu ya caranya. Karena ini kan sebenarnya sama saja kalau kita tuliskan begini. Alfa, oke, alfa
kuadrat kemudian dikurang alfa beta kemudian ditambah beta kuadrat. Jadi sama-sama saja bentuknya dengan yang ini, ya kan? Nah, selanjutnya adalah kita masukkan nilainya, berarti A tambah B tadi sama dengan 5, berarti ini dimasukkan 5 pangkat 2, kemudian dikurang A kali B kan tadi sama dengan 2, berarti ini 2 kali 2, hanya kali B itu sama dengan 2. Oke, berarti di sini dapat A kali B itu sama dengan 4. 2 kali 2, 4. Oke, lanjut. Berarti 25 kurang 4 sama dengan 21. Nah, selanjutnya kita lihat lagi hasil akar-akar yang baru. Jadi, hasil akar-akar yang baru seperti apa? Jadi kalau sudah ada akarnya tadi, jumlah akarnya yaitu 21, maka hasil kali akar-akar yang baru kita bisa lihat dari di sini ya. Kan di sini hasil kali adalah A alfa kali beta. Maka kalau akar-akar yang baru harusnya kan alfa kuadrat kali beta kuadrat. Jadi kita selesaikan alfa kuadrat kali beta kuadrat itu kan sama dengan alfa kali beta dipangkat 2 kan ya. Alfa kali beta adalah 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, jadi persamaan kuadrat yang baru adalah sudah kita peroleh ya. Jumlahnya 21, berarti dia berada di sini di tengah. Berarti di sini ya negatif 21x. Kemudian hasil kalinya adalah 4, berarti ditambah 4. Nah, itulah dia adalah merupakan persamaan kuadrat yang baru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di masalah ketiga ya. Harusnya ini masalah ketiga karena tadi masalah kedua. Tadi ini masalah kedua, berarti di sini harusnya masalah ketiga. Jadi masalah ketiga di sini adalah persamaan kuadrat x kuadrat kurang x tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar A dan B. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah A kuadrat alfa kuadrat kurang alfa dan B beta kuadrat kurang beta adalah, nah berarti ini bentuknya lain lagi, ini A kuadrat kurang alfa beta kuadrat kurang beta. Oke, dimodifikasi lagi bentuknya, maka kita perolehlah alfa tambah beta kan sama dengan 1 karena ini ya koefisiennya 1, kemudian hasil kalinya adalah 3 karena 1 kali 3 adalah 3, berarti kita modifikasi jumlah akar-akar yang baru, berarti alfa kuadrat kurang alfa ditambah dengan beta kuadrat kurang beta ya kan. Nah ini maka menghasilkan seperti ini bisa lagi dimodifikasi maka menghasilkan seperti ini, A tambah B kuadrat kurang 2AB kurang A tambah B. Jadi ini sudah bisa diganti nilainya 1, ini nilainya 3, ini nilainya 1, maka hasilnya adalah 1 pangkat 2 kurang 2 kali 3 kurang 1. Oke? Jadi hasilnya adalah jumlah akar yang baru adalah negatif 6. Nah sekarang kita cari hasil kali akar yang baru. Berarti hasil kalinya adalah alfa kuadrat dikali kurang A dikali dengan beta kuadrat kurang B. Berarti ini ya, berarti kita perolehlah, ayo kalikan, berarti ini dengan ini akan memperoleh alfa beta kuadrat ya kan. Kemudian ini A kuadrat kali beta, berarti ini oke, A kuadrat dikali negatif B, alfa kuadrat dikali negatif B, berarti ini ya negatif alfa kuadrat kali B ya kan. Nah kemudian selanjutnya adalah ini, berarti negatif alfa tadi ini ya, negatif alfa kali beta kuadrat berarti negatif alfa beta kuadrat, berarti ini ya negatif alfa beta kuadrat. Kemudian ini yang terakhir adalah negatif alfa dikalikan dengan negatif beta, hasilnya adalah positif alfa beta ya kan, hasilnya adalah positif alfa beta yang ini yang terakhir.
Maka dari itu kita bisa masukkanlah langsung nilainya. Alfa kali beta kan hasilnya adalah 3. Sementara alfa tambah beta kan hasilnya adalah 1. Berarti kita masukkan nilainya, maka akan menghasilkan 9. Jadi persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat. Ini jumlah akarnya kan negatif 6. Sementara rumusannya adalah kurang, berarti tambah 6x tambah 9. Oke, bisa ya? Yap. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jadi sekian dulu untuk kalian pelajari. Jadi hari ini persamaan kuadrat kita sampai pada akar-akarnya. Pelajari bagaimana aplikasi soal yang menggunakan penentuan untuk akar-akar baru. Jadi kita menyusun suatu persamaan kuadrat baru dengan menggunakan akar-akar dari persamaan kuadrat yang sudah ada. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menggambarkan grafik dari suatu persamaan kuadrat. Jadi kita mau melihat sifat-sifatnya atau ciri-ciri bagaimana bentuk fungsi yang akan terbentuk dari persamaan kuadrat yang ada, atau bagaimana bentuk grafiknya dari persamaan kuadrat yang ada. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya memperoleh sumber materi dari Matematika, Studi dan Pengajaran, Pusat Kurikulum Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting.